Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur jika pada pagi hari ini kita masih dianugerahkan hari yang baru dan nafas kehidupan yang baru. Kita kembali bertemu dalam Renungan Harian Toraja edisi Jumat 26 Mei 2023. Mari kita siapkan bacaan kita yang terambil dari 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-8 ayat 54 sampai 61. Sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih juga atas penyertaan-Mu sepanjang malam saat kami beristirahat. Tuhan, pada saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang terus menolong kami, sehingga kami boleh memahami firman-Mu dengan baik, sehingga firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi suluh dan pedoman dalam kehidupan kami sepanjang hari ini bahkan seterusnya. Berfirman-Lah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Amin. Mari kita buka bacaan kita dari 1 Raja-Raja 8 ayat 54 sampai 61. Berkat dan pujian. Ketika Salomo selesai memanjatkan segala doa dan permohonan itu kepada Tuhan, bangkitlah ia dari depan mezbah Tuhan setelah berlutut dengan menadahkan tangannya ke langit. Maka berdirilah ia dan memberkati segenap jemaah Israel dengan suara nyaring. Katanya, terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel tepat seperti yang difirmankannya. Dari segala yang baik yang telah dijanjikannya dengan perantaraan Musa hambanya, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita sebagaimana Ia telah menyertai nenek moyang kita. Janganlah Ia meninggalkan kita dan janganlah Ia membuangkan kita. Tetapi hendaklah dicondongkannya hati kita kepadanya untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya dan untuk tetap mengikuti yang telah diperintahkannya kepada nenek moyang kita. Hendaklah perkataan yang telah kupohonkan tadi di hadapan Tuhan dekat pada Tuhan Allah kita siang dan malam, supaya Ia memberikan keadilan kepada hambanya dan kepada umatnya Israel menurut yang perlu pada setiap hari, supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain. Dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita dengan sepenuh hatimu dan dengan hidup menurut segala ketetapannya dan tetap mengikuti segala perintahnya seperti pada hari ini. Amin firman Tuhan. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Semuanya Karena Tuhan. Salah satu orang terkaya di dunia adalah Elon Musk yang kekayaannya mencapai 219 miliar US dollar atau sekitar 3.263 miliar rupiah. Pertanyaannya adalah, apakah ketika Elon Musk telah menggunakan kekayaannya untuk membangun kehidupan imannya di hadapan Tuhan, atau apakah kekayaan Elon Musk telah digunakan untuk memuliakan Tuhan? Salomo menghayati bahwa semua yang dicapainya karena kebaikan Tuhan. Hal itulah yang mendorong Salomo berdiri di hadapan umat sambil mengakui bahwa semua yang diperolehnya hanya karena anugerah Tuhan. Ia sangat sadar bahwa Tuhanlah yang telah memberikan tempat perhentian bagi umatnya. Karena itulah ia bermohon kepada Tuhan agar Tuhan senantiasa berkenan menyertai hidupnya. Selain itu, ia tetap berharap kepada Tuhan agar dia selalu memiliki kecenderungan hati untuk tetap taat pada perintah-perintah Tuhan seperti yang dikatakannya. Hendaklah dicondongkannya hati kita kepadanya untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya dan untuk tetap mengikuti segala perintahnya. Salomo tidak hanya mementingkan urusan dirinya sendiri, tetapi ia tetap menyerukan kepada seluruh bangsa agar segala bangsa tahu bahwa Tuhanlah Allah.
Dari Salomo kita dapat belajar bahwa pilihan terbaik untuk melanjutkan kehidupan kita adalah mempercayakan seluruh hidup kita dalam pemeliharaan Tuhan. Tidak ada jaminan lain yang lebih pasti selain dari Tuhan. Dialah yang telah memelihara hidup kita dengan penuh cinta kasih. Dia jugalah yang telah menyelamatkan kita dari kebinasaan dalam Yesus Kristus. Dia memateraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Amin firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang terus mengingatkan kami bahwa segala sesuatu yang saat ini kami miliki, segala hal yang saat ini kami capai di dalam kehidupan kami, itu semua hanya karena anugerah daripada-Mu. Tolong kami Tuhan untuk selalu bisa mengucap syukur untuk setiap hal yang sudah Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan, setiap harinya Tuhan kami dengan lantang menyerukan bahwa itu semua adalah berkat daripada-Mu. Dan biarlah apapun yang kami capai di dalam kehidupan ini, setiap hal yang kami miliki Tuhan, boleh terus memancarkan kasih Kristus yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Biarlah orang-orang di sekitar kami Tuhan boleh melihat nyata sungguh dari kasih setia Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk setiap kami Tuhan di dalam menghadapi setiap pergumulan kami, baik hari ini maupun hari-hari yang akan datang. Biarlah Tuhan terus menguatkan kami, menolong kami untuk kami boleh melewatinya dengan penuh pengharapan kepada-Mu. Tuhan berkati juga untuk kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhan terus tolong sehingga kami Tuhan boleh memperoleh kesembuhan daripada-Mu. Kami serahkan aktivitas kami pada hari ini bahkan seterusnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.